Cinta terlarang, mantan mafia, bab 12, salah paham. Kedua kakinya mengerem mendadak setelah melihat orang yang keluar dari mobil putih itu. Angga berdiri menatap Cengho, wanita cantik yang baru saja menutup pintu mobilnya dengan kasar hingga membuatnya tercengang. Lidahnya kelubahkan sumpah serapah yang akan dilayangkan oleh Angga kini hilang entah kemana. Sementara para sahabat Ella menatap bingung kepada pria di depannya ini, tak menampik si centil Vina yang sudah berdecak kagum menatap wajah tampan Angga. "Kenapa?" tanya Ella dengan suara datarnya, menatap aneh Angga yang tengah berdiri mematung di depan Ele. Prefect Jonathan dan Devano menyeburkan tawanya, menatap remeh Angga, tak menampik ereksi muka tembok itu, juga menyungging senyum tipisnya, melihat kelakuan Angga yang sama, sekali tak berkutik di depan Ella. "Cheers, mana tuh yang katanya mau ngasih pelajaran?" Jeletuk Devano, mukanya kayak nahan bau kerenjir. Meledek Jonathan. "Anu itu," ucap gugup Angga, menggaruk tengkuknya gatal. Ia menarik kembali kata-katanya yang akan memberikan pelajaran terhadap itu. Ia rela disiram bahkan diceburkan ke komberan. Angga rela. Muka tampan tapi gagap. Kakaknya menertawakan Angga hingga membuat sahabat Angga mendelik termasuk Arik. "Minggir lo, malangin jalan gue." Deritahnya spontan Angga menggeser tubuhnya dan membiarkan ketiga wanita itu lewat. Tak lupa ia mendapat kedipan mata dari si centil Vina. "Gagap tapi aku suka kamu," bisik Vina dengan nada centilnya. Kali ini Alean tegang, tidak ada yang turun. Balapan hanya sekedar menyaksikan saja. Pergerakan Ele tak luput dari mata elang milik Erik yang tak mengalihkan pandangannya sejak tadi. Dari ujung kaki hingga ke rambut, sangat cantik. Padahal hanya mengenakan celana hot pants hitam dan kaos oversize putih polosnya, rambutnya ia biarkan tergerai hingga tertiup angin, membuatnya semakin mempesona. "Ah, Erik sedari tadi liatin lo tuh," bisik Vina melirik Erik yang tak jauh dari sana. "Emang iya?" Spontan Ella menoleh ke samping dan tatapan matanya beradu dengan mata elang milik Erik. Seperkian detik keduanya terpaku dan sama-sama memalingkan wajahnya. Erik pun di sana gelagapan saat ia kedapatan mencuri-curi pandang entah setan apa yang merasuki Ella hingga ia berjalan santai menuju Erik yang tengah duduk bersama sahabatnya. "Kenapa?" Semua orang menoleh terkejut mendengar suara lembut namun penuh penekanan tersebut ditambah dengan wajah imut namun datar ini. Erik Cengho tak mengira jika wanita ini menghampirinya. "Ceka, selain gagap juga pada lemot? Gue ragu kalau kalian itu jadi CEO. Jangan-jangan lo semua nyogok ya?" Lagi-lagi Erik and the gang menganga dengan mulut pedas wanita imut ini. Ella menghela nafas. Ia baru menyadari kenapa dirinya repot-repot menghampiri Erik. Entah sadar atau tidak, Ella semakin kerewet jika bersama mereka. "Lo, kenapa Bapak VA dari tadi liatin gue?" Tanyanya dengan gemas bersedekap dada. "Oh, jangan tanyakan raut wajah, heran semua orang yang bisa nenggur. Liatin lo." "Gaklah ngacol," ucapnya melengas karena malu. Ella mendelik horor dengan jawaban Erik. Apa-apaan jelas-jelas ia melihatnya, enggak ngaku lagi. "Malukan lo ketahuan gue." "Ciang," jawab Ella dengan wajah songongnya. "Sorry, selera gue bukan istri orang. Apalagi udah punya anak," jawabnya datar. "Ibu macam apa di saat anak dan suaminya di rumah? Malam-malam seperti ini, malah keluyuran? Terlebih ia adalah seorang dokter," sambung Erik dengan wajah remehnya menatap alay. Semua orang di sana terkejut setelah mendengar perkataan yang keluar dari mulut Erik. Yang mereka tahu El itu adalah wanita single, bahkan pasangan saja dia belum ada. "What? Hahaha, bagaimana bisa? Mulut lo asal bicara. Ada bukti kalau gue udah menikah dan punya anak?" Kekehnya. "Saat di RS kemarin, lo gak lupakan? Masih mau menyangkal? Lo perlu dipertanyakan attitude lo sebagai dokter." Lalu pergi meninggalkan Ella yang masih mematung, sibuk dengan pikirannya. Pikirannya teringat kejadian saat di RS kemarin.
Ia teringat tentang gadis kecil yang menganggap inya ibu dan suami. Oh sial, lo paham sekarang. Seriusan wanita cantik El udah nikah dan punya anak. Yes, potek hati abang. Dit, nggak tahu diri banget sih, udah nikah mana punya buntut. Masih keluyuran malam. Kasian ya yang jadi suaminya. Kasak kusuk semua orang membicarakan El, termasuk sahabat Erik. Sepau dari mana El udah punya anak bos. Tanya Jonathan ke Paul. Kemarin di rumah sakit ketemu sama anak dan suaminya El. Bukan Erik yang menjawab tapi Devano. Masa sih? Enggak. Nggak tahu, gue juga masih ragu. Kalau dia udah bersuami. Bahkan di Kementerian Agama gak tercatat. Sambung Devano. Segitunya? Sampai lo nyari informasi sedetail itu? Kerokos Jonathan. Tanya aja sama bos lo. Devano menunjuk Erik yang berjalan di depannya. Jangan-jangan El itu kumpul kebo. Jadi gak tercatat, celetuk Angga. Ngadi-ngadi lo. Jonathan menimpuk kepala Angga. Erik menoleh menatap Angga yang bersuara tadi. Seolah ia tak terima jika El dipandang seperti itu. Kenapa bos? Tanya Angga. Gak. Erik melengos dan melanjutkan langkahnya menuju parkiran. Sedangkan El tangannya ditarik oleh Vina ke suatu tempat yang cukup jauh dari arena balapan itu. Ia hanya pasrah dan Maureen mengikutinya dari belakang. Sekarang lo jelasin ke gue soal ucapan Erik tadi. Sarkas Vina dengan berkacak pinggang. Tila menghempaskan bokong semoknya di kursi kayu dan kaki jenjangnya dinaikkan ke atas bertumpu dengan kaki sebelahnya. Dengan santai ia menjawab, apa yang harus gue jelasin Vina sayang? Ngemes deh gue. Mencubit pipi Vina yang memerah karena emosi. Iya Gisel, gue serius. Hampir tiap detik gue itu sama kalian. Bagaimana bisa gue nikah terus bunting? Dan soal yang dibilang Arif itu adalah salah satu pasien gue yang memang nganggep gue sebagai ibunya. Dan saat itu juga ada ayahnya di situ. Dan terjadilah kesalahpahaman ini. Begitu Vina cantik. Keduanya mengangguk mengerti. Tapi lo harus klarifikasi Al. Semua orang udah tahu berita ini, terlebih yang bilang itu si tampan Erik. Busul Vina, gak perlu, gak penting juga. PL mengibaskan tangannya, lalu pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Woi, jangan kabur lo. Teriaknya berlari mengejar Jabret yang baru saja mengambil tas mewah milik wanita Parubaya saat di depan minimarket. Hanya beberapa detik saja, Jambret itu langsung jatuh tersungkur. Akibat tendangan yang dilayangkan oleh El. Halah, daya pakai jading, Jambret lari lo kurang kenceng bang. Olahraga biar lari lo kencang sama perut buncit lo kampes. Nggak elit banget Jambret model. Jamet konoha begini cih. Gerutu El lalu mengambil paksa tas mewah itu